Tapi memang kalau misalkan kita pas memilih influencer, itu hasilnya efektif ya. Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Berarti emang yang kakak perhatikan itu terlebihnya tuh ke internal ya kak. Biar internal dulu diperbaiki supaya nanti kalau misalnya produknya sudah sampai ke influencer, influencer juga bisa ngasih feedback yang baik juga gitu ya kan untuk kayak lakunya. Betul. Dan kakak juga berarti melakukan riset gitu ya kak, seperti bagaimana rate engagement dari si influencer itu sendiri. Okay. Ya betul sekali. Ya dengan semampu kita aja gitu ya, dengan tim yang kita punya. Coba dong analisa misalkan influencer A kira-kira buat produk Kilafood cocok nggak ya gitu ya. Itu aja sih. Oh, oke. Berarti emang walaupun menggunakan influencer dengan kekuatan influence-nya mereka, tapi juga nggak semata-mata kayak ya udah ini dikasih tolong endorse kayak gitu kan nggak mungkin kayak gitu ya kak. Emang harus melakukan riset dulu, analisa dulu cocok atau enggak, bagaimana engagement rate-nya kayak gitu. Nah Ya. aku mau nanya nih kak, dengan kakak menggunakan influencer, melakukan endorsement juga, apakah efektif terhadap pembelian Kyle? Penjualan maksudnya? Iya, penjualan. Itu tadi tergantung ya. Saya ada beberapa momen yang ketika endorse menurut kita, oh ini bagus nih, dia makro influencer, followersnya udah banyak. Tapi ternyata ketika kita endorse ke yang bersangkutan kurang bagus gitu ya. Nah setelah dianalisa, oh ternyata followersnya dia itu nggak match sama segmen market atau target market kita. Makanya memang harus saya bilang trik itu di situ sih, harus dilihat. Kita memilih influencer harus pilih gitu ya. Makanya saya bisa bilang cukup tricky tadi gitu. Tapi memang kalau misalkan kita pas memilih influencer, itu hasilnya efektif ya. Saya pernah sampai signifikan ya kak berarti penjualannya. Signifikan, betul. Saya pernah sampai mencapai sales daripada biaya endorsementnya, itu pernah di awal-awal dulu ya. Kalau sekarang untuk mencapai 10 kali mungkin agak sedikit susah ya, gitu. Kalau dulu awal mungkin di tahun 2018-an lah, 2018 itu kayaknya endorsement ini lagi menjadi primadonanya. Naik banget ya kak. Betul, lagi naik banget. Sedikit orang yang pakai dan influencernya pun, kalau sekarang kan influencer itu bukan lagi tahunan, tapi setiap bulan itu udah ganti lagi gitu ya. Iya. Makanya saya selalu ada influencer baru ya kak. Betul. Nah makanya saya pas ada salah satu influencer yang dia Q&A, dia bilang banyak teman influencer saya yang ke psikolog gitu ya, karena stres engagement rate mereka turun gitu. Sampai karena memang saking keluar masuknya itu turnovernya itu saking ininya gitu. Oh si ini kompetitif juga ya kak berarti. Kompetitif, betul. Jadi si ini betul, bulan ini viral, bulan depan melempem beda lagi gitu. Sama yang lain. Iya betul banget. Kalau dulu mungkin 1 tahun influencer tersebut harusnya bisa terus bertahan gitu. Kalau sekarang tiap bulan kayaknya udah rolling, makanya influencer juga mungkin mereka harus punya uniqueness gitu ya, keunikan dari pribadi mereka yang itu membedakan mereka sama influencer yang lain. Oke. Apalagi ditambah lagi sekarang kan ada platform baru yang TikTok itu ya kak, semua orang bisa masuk, semua orang bisa mengkreasikan konten-konten mereka dan akhirnya mereka jadi viral dengan sendirinya kayak gitu kak. Ya, Oke. Tapi yang lebih penting lagi nih untuk listeners, kalau misalnya memang kalian mau menggunakan influencer, kalian harus memperhatikan apakah followers dari influencer itu masuk ke target pasar kalian, produk kalian, dan juga engagement rate-nya yang harus diperhatikan ya kak berarti. Oke nih kak, tadi kan juga kakak sempat ngasih tahu nih, kakak di Instagram kakak tuh penjualan kakak nggak cuma soal produk aja, karena emang yang aku lihat juga di Instagramnya Kyla Food,
kakak tuh memberikan konten-konten interaktif kepada pelanggan. Nah, aku mau nanya, apakah dengan konten-konten interaktif itu memang menaikkan engagement kah? Signifikankah untuk penjualan atau bagaimana? Uh, Kalau untuk langsung direct ke penjualan, sepertinya harus ada follow up lagi ya. Jadi konten ini adalah untuk supaya mereka mau ngepoin kita dulu gitu ya. Apa sih ini gitu ya. Contoh misalkan konten tentang Korea itu kan lagi hype tuh. Itu Oh ketika iya kita, kak, aku lihat Han Ji Pyong nah itu di saya, drama startup. ya saya jujur juga nggak tahu tuh. Itu tim kreatif aja yang bikin gitu. Saya Oh, memang oke. kurang ikuti juga ya tentang drama Korea gitu. Nah itu kan hype tuh, banyak komentar, engagementnya bagus. Sehingga kepo tuh, apa sih ini gitu ya. Nah dari situ kita follow up, misalnya kita susul sama konten diskon, konten flash sale, konten-konten tentang giveaway dan seterusnya, sehingga mereka bisa akhirnya ngaruh ke conversion rate-nya, seperti itu sih. Oh, oke kak. Dan kalau dari segi konten yang kreatif ke penjualan, sepertinya nggak langsung direct ngaruh gitu ya. Harus ada konten lain yang nge-trigger mereka supaya langsung beli hari itu juga gitu. Oh, oke. Tapi emang kalau menurut aku juga kak, dengan memberikan konten-konten interaktif tuh ngebuat pelanggan jadi lebih deket gitu kak sama kayak Food. Karena emang yang dikasih kan udah cuma jual. Cuma kayak nanya nih, ada yang tim pakai telur atau nggak pakai telur, kayak gitu-gitu kan ngebuat mereka jadi pengen jawab gitu kan. Kalau makan seblak kayak Food tuh enakan pakai telur apa nggak pakai telur sih? Gitu ya kan. Ya. Oke kak. Nah, aku mau nanya nih Kak ke next question. Aku kan tahu ya kalau misalnya di Kaila Food itu ada offline store-nya juga. Dan Kaila Food juga melakukan penjualannya secara online. Aku mau nanya nih Kak, yang lebih efektif itu penjualan online atau offline Kak? Sebenarnya offline store ini kita pernah ada itu di tahun 2019 ya. 2019 ke pertengahan tahun 2020. Itu pernah kita punya karena lokasi industri kita, lokasi tempat produksi kita itu di pinggir jalan utama gitu ya. Sehingga akhirnya ya udah di depannya sedikit kita kasih space untuk orang coba gitu. Nah, kalau karena sekarang berhubung kita lokasinya sudah pindah ke lokasi yang memang tidak di pinggir jalan tapi jauh lebih efektif gitu ya. Sehingga itu tidak mungkin kan. Nah, kalau dibandingkan antara online dan offline ya memang jauh ya. Online ini sangat signifikan penjualannya dibandingkan dengan offline store. Banyak faktor sih, terlebih mungkin ini kan target market kita sebenarnya segmentasinya itu bukan orang-orang Bandung ya, tapi orang-orang yang tinggal di luar Bandung. Misalkan Jabodetabek lah, gitu. Kita taruh yang paling dominan. Itu yang menjadi target kita karena orang Bandung sendiri mungkin untuk nyoba jajanan tradisional khas Bandung itu mereka udah bosen gitu Mbak. Terus bisa didapetin di mana aja gitu ya. Iya betul banget. Betul banget. Karena emang aku juga sebagai orang Jakarta, aku kan juga suka makan seblak ya kak. Emang kadang suka nyari, apalagi kalau misalnya lagi ngidam pengen kuah yang pedes-pedes gitu. Bener. Iya. Oke kak. Aku mau nanya nih kak, satu lagi. Apa sih yang bikin beda dari Kaila Food? Karena dari yang kita lihat juga nih ya kak, kompetitor kan makin lama bisa makin masuk. Apalagi yang kakak tadi sudah ngomongin untuk produk makanan tuh entry-nya tuh mudah gitu loh untuk orang-orang. Aku mau nanya, apa sih kak yang bikin beda dari Kaila Food dari produk-produk lainnya? Oke, yang bikin beda yang paling menonjol sih dari rempah dan bumbu ya. Jadi ketika kita akan launching menu atau mengeluarkan produk, itu sebisa mungkin kita mencoba membuat menu itu semirip mungkin dengan aslinya gitu ya, dalam arti otentik dan signature gitu ya. Nah, seperti seblak misalkan. Seblak ini memang seblak ini banyak banget apa ya karakter rasanya gitu ya. Tapi yang paling signature itu rasa yang memang dia pakai aroma kencur. Makanya kita coba pakai rempah olahan kita sendiri yang itu
tidak bisa atau orang lain nggak punya gitu ya. Jadi nggak cuma jualan ya kerupuk terus pakai penyedap dikasih kuah gitu doang, enggak gitu ya. Itu sih yang paling membedakan kita dengan yang lainnya. Dan di produk-produk yang lainnya pun sama gitu ya, ada rempah khusus yang kita gunakan untuk masing-masing produk. Kemudian yang kedua, dari segi varian dan rasa, sejauh ini gitu ya, kita adalah salah satu yang paling banyak dengan 10 kategori produk dengan lebih dari 40 varian dan rasa. Di mana bulan depan pun kita mau coba nih yang lagi happening sekarang kan, Korean street food gitu ya. Kita mau coba munculin menu tteokbokki sama seblak, tapi pakai bumbu khas Korea gochujang gitu. Gochujang, tapi yang udah disesuaikan dengan selera lidah Indonesia lah ya gitu ya. Itu sih yang paling membedakan ya antara kita dengan yang lain. Boleh banget itu Kak, inovasinya kayak makanan khas Jawa Barat digabungin sama makanan khas Korea ya, seblak rasa gochujang. Itu. Ya, dan sekarang kita lagi dalam tahap market validation ya. Kita lagi ngirim sampel ke beberapa orang yang ya bisa dibilang mereka juga pecinta kuliner gitu ya. Ini cobain nih seblak Korea punya kita rasanya gimana. Kita nunggu feedback dari mereka. Misalkan kurang ini, kurang itu, dan seterusnya, itu jadi PR buat kita untuk kita perbaiki. Berarti selalu melakukan evaluasi juga ya Kak terhadap kualitasnya. Betul. Sebelum launching sih biasanya kita pasti ngasih ke 50 orang sampel gitu ya. Yang kita minta feedbacknya mereka tentang rasanya gimana. Karena kalau misalkan hanya mewakili lidah saya, mungkin untuk saya itu rasanya enak gitu ya. Tapi kan belum tentu buat orang lain yang beda selera cocok juga buat mereka gitu. Jadi setelah menurut kita, oh ini rasanya udah oke, kita akhirnya kasih kirim ke orang lain. Itu sih biasanya, Mbak. Oke, kalau udah approve, langsung launching ya Kak menu barunya. Ya, betul. Nanti boleh nih tim ini dikirimin juga nanti. Oh beneran Kak? Oh my God. Buat apa namanya? Tapi kita minta feedback juga gitu ya. Oke, pasti dong Kak. Iya pasti dong. Oke Kak. Aduh, makasih banget nih Kak. Aduh. Berarti Kakak tuh emang yang uniqueness dari Kaya Lafaz sendiri itu emang memakai bahan-bahan yang emang diproduksi sendiri ya Kak, dan emang menggunakan rempah-rempah yang sesuai dengan menu aslinya gitu, dan juga varian rasa yang banyak. Iya betul. Oke Kak. Ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari listeners kita. Dia nanya, gimana sih cara membangun bisnis khususnya bidang F&B biar jadi top of mind? Menurut Kakak gimana tuh Kak? Balik lagi ya, untuk kita bisa sustain dan bertahan di bisnis F&B ini ada yang namanya product market fit ya. Nah di product market fit ini kita akan diajarin gimana caranya produk yang kita punya itu fit dengan market, artinya cocok dengan market. Dari mulai gimana kita menentukan produk, model bisnisnya, segmen marketnya, dan sebagainya. Ciri-cirinya kalau produk kita udah fit dengan market, pertama biasanya terjadi repeat order dari pembeli. Kalau di atas 20% repeat order kita itu udah bagus. Tapi kalau masih di bawah itu berarti masih ada masih harus evaluasi lagi ya Kak, inovasi lagi harus dilakukan gitu. Berarti produk kita belum ngangenin buat konsumen. Kemudian yang kedua, dari sisi viral, biasanya kita ada sedikit momen di mana produk kita viral gitu. Kemudian yang ketiga, biasanya direkomendasikan oleh pembeli. Yang keempat, testimoni yang positif. Testimoni itu bisa ngasih rating yang bagus atau ngasih instastory juga yang bagus. Dan biasanya mereka cenderung mau merekomendasiin ke teman-temannya. Nah itu udah masuk berarti ke produk market fit. Itu aja sih sebenarnya yang jadi kunci ya supaya bisnis kuliner kita itu top of mind gitu ya, dan sustain malah terus bisa tumbuh bertahan. Itu sih mungkin dari saya. Oke, berarti harus diperhatikan juga kalau emang produk yang kita tawarkan tuh
menyelesaikan masalah dari pembeli ya Kak, untuk kekangenan dari misalnya kayak kangen sama seblaknya Bandung, terus juga kangen sama rempah-rempah dari seblaknya itu sendiri, kayak gitu ya Kak. Okay. Ya, that's the point. Jadi produk kita itu harus bisa menyelesaikan masalah yang paling besar yang dirasakan oleh konsumen. Oke, benar. Aku setuju banget. Karena kalau misalnya nggak nyelesain masalah juga, buat apa nggak sih kan ngeluarin produk ya kan, Kak? Cuma kayak nggak ada yang beli karena. Bisa sih, kita bisnis misalkan by trend ya. Kayak misalkan tahun lalu itu happening banget fenomena es kopi susu. Tapi kan bertahannya ya paling hanya setahun, ganti lagi tren. Itu nggak masalah sih buat saya, orang yang bisnis pakai tren gitu ya. Asalkan dia bisa ngukur nih, oh ini tren kita bakal habis nih 1 tahun depan kita harus nyari tren lain. Jangan misalkan trennya udah kemana gitu ya, tapi dia masih kekeh bertahan dengan bisnis es kopi susunya yang udah mulai ditinggalin dan makin banyak pesaingnya misalkan kayak gitu ya. Jadi harus terus berinovasi gitu. Nah, bisnis yang bisa sustain itu adalah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang gitu. Berarti nggak apa-apa untuk follow the trend, tapi perhatikan juga nih berapa lama trennya bakal berlangsung dan inovasi-inovasi apa aja yang emang harus dilakukan gitu ya Kak, supaya produknya juga bisa sustain kayak gitu. Iya, betul. Oke Kak, nggak kerasa banget nih Kak, kita udah di penghujung podcast. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget sama Kak Gali karena udah memberikan kita insightful pembelajaran dari apa yang Kak Gali lakukan untuk Kaila Food. Semoga listeners juga dapat mengambil yang baik dari obrolan ini. Siap. Tapi sebelum aku akhiri nih Kak, boleh dong Kak kasih motivation quotes untuk listeners kita? Apa ya? Mungkin kalau dari saya, bisnis kuliner itu, terutama kuliner ya, bisnis kuliner itu adalah bisnis yang bisa dikatakan cukup ribet, ya. Tapi ada polanya. Bisa gagal, tapi bisa bangkit lagi juga gitu ya. Butuh waktu, butuh pembelajaran, dan butuh konsistensi. Itu sih yang paling penting. Dan yang terakhir, ketika bisnis kita udah mulai berkembang, bentuk tim. Jangan melulu single fighter. Karena kalau single fighter, kita capek sendiri, pemikiran juga segitu-gitunya. Tapi coba bangun tim, yang dengan tim ini nanti kita bisa tumbuh bersama. Itu sih mungkin dari saya untuk orang yang mau memulai bisnis kuliner. Oke Kak, berarti terus bangkit gitu ya Kak dari kegagalan, dan sekalinya emang udah sukses, buatlah tim supaya bisa menghasilkan produk yang emang jauh lebih baik lagi gitu. Ya. Oke Kak, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Nah, buat kalian listeners yang mau nanya-nanya atau mau cerita tentang kegelisahan di dunia perbisnisan atau usaha kalian, boleh banget kalian langsung capcus ke Instagramnya Latih ID. Kalian bisa isi di question box kita, atau kalian juga bisa langsung DM aja, karena DM kita juga terbuka ya. Dan jangan lupa untuk pantengin terus sosial media Latih ID. Jangan lupa juga untuk follow Latih ID Speaking di Spotify, like, comment, dan subscribe di YouTube Latih ID. Dadah, semoga kita ketemu lagi nanti. Terima kasih Kak Gali. Ya, sama-sama Mbak Asna dan